Ini kan banyak sekali fansnya yang minta saya untuk minta maaf ke idolanya karena kata-kata saya atau candaan saya yang kelewatan. I am very sorry. Saya minta maaf sekarang. I am very sorry. Saya minta maaf seandainya ada kata-kata atau candaan saya di video kedua yang menyakiti hati seseorang. I am very sorry. Sampai dia nangis di live dan sebagainya. I am very sorry. Tapi saya juga harus klarifikasi tentang sesuatu. Ya. Jadi video pertama itu tidak boleh tayang karena ada bintang tamu lain dan karena katanya saya bercanda tentang keperawanan atau jual perawan. Ini harus saya klarifikasi. Karena sampai detik ini, coba minta izin untuk tayang video pertamanya. Di video pertama, Anda akan lihat yang pertama kali ngomong tentang jual perawan siapa, yang pertama kali bercanda tentang hal itu siapa, yang pertama kali ketawa ke TV itu siapa. Bukan saya dan bukan Agung. Saya malah empati nanya tentang keluarganya, ayahnya, dan karir games dia sampai sukses seperti apa. That's what I did. That's what I did. Saya mulai ketawa ketika mendengar dia mengatakan, saya mau jual keperawanan saya karena terinspirasi dari film Taken, Om. Jadi kita cairkan suasananya dan kita ketawa ke TV setelah itu. That's what I want to clarify. For the second video, I probably very wrong and I am very, very sorry for that. But we have to see everything in two sides. Whatever it is, life goes on. I'm sorry for everything. Now we get back to workout. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini Deddy Corbuzier meminta maaf dan klarifikasi soal video yang kedua. Tetapi di dalam klarifikasinya kepada netizen dan kepada Maiden, Deddy Corbuzier juga masih membela diri. Hal ini menjadikan pro kontra makin berkembang di masyarakat. Tapi yang aneh, kenapa Deddy Corbuzier sampai meladeni anak kecil? Mungkin bukan soal anak kecilnya, tetapi soal membicarakan ketoksikan, karena ini soal sensitif, yaitu soal keperawanan. Nah, situasi makin panas. Netizen juga pro dan kontra. Bagaimanakah pro dan kontra netizen? Yuk kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Katanya sih itu cuma konten aja katanya gitu. Makanya sekarang jualannya jualan barang-barang gitu, di live. Nggak tahu, kalau gue sih enakan pakai cozy, tahu nggak kenapa enak pakai cozy? Kenapa tuh Om? Karena habis pakai dibuang. Gue nggak pansos kok. Gue cuma mau liatin ke bapak gue aja. Ya, kita tahu bahwa kemarin Deddy Corbuzier sempat menertawakan ketidakperawanan si Maiden, seorang konten kreator di TikTok yang juga punya banyak fans. Akhirnya Deddy Corbuzier pun banyak dihujat karena dianggap meremehkan dan melecehkan soal keperawanan. Deddy Corbuzier menyadari kesalahannya di video yang kedua dan dia pun meminta maaf karena di video yang kedua dia memang nampak menertawakan si Maiden. Netizen pun terbagi dua. Ada yang membela Deddy, ada yang membela Maiden. Nah, berikut ini saat unggahan Deddy di akun TikToknya itu diunggah oleh akun Insta Julid. Silahkan simak komentar-komentar netizen. Dari awal emang si M buat statement lebih dulu. Juga udah bisa ngeliat kali ya siapa yang playing victim. Tapi tahulah ya, kan netizen ini kalau ada adegan-adegan nangis-nangisnya langsung luluh. Ini yang membela Deddy guys. Kemudian dari Christina. Dari dia muncul di VT terus sering banget bicara kotor, aku udah gak begitu respect. Even latar belakangnya ya kelam ya, tapi kata-katanya terlalu vulgar didengerin. Ya udah sih, ribet bener. Tinggal izinkan
disiarkan biar nanti netizen yang menilai salah benarnya. Karena kedua kubu merasa dirinya benar. Kita yang netral lah yang mampu menilai. Nanti kalau misal terbukti Om Botak salah, ya tinggal suruh hapus videonya. Terus minta maaf secara formal ke mbaknya. Demikian juga kalau terbukti mbaknya yang salah, mbaknya yang kudu minta maaf ke Om Botak. Sesimpel itu padahal, malah dibuat ribet dan berlarut-larut. Kemudian ya Riza Rifa, harusnya Maiden ngizinin video itu ditayangkan biar para netizen gak salah paham siapa benar siapa salah. Sabar ini mengatakan bukan fans keduanya, cuma salahnya Om Ded ini bikin konten lagi yang kayak ngeledekin nyindir pihak M. Apapun alasannya, merendahkan dan menertawakan masa lalu kelam seseorang itu udah salah. Nggak usah ditambahin alasan ini itu. Kalau mau minta maaf ya minta maaf aja. Ini yang membela Maiden. Kemudian ada lagi Elina Baskoro. Kayaknya permasalahannya malah ada di podcast deh. Terlepas dari ketoksikannya, kalau si M minta video satu jangan tayang, bukannya hak itu narasumber, itu hak narasumber. Kalau di C keberatan berlakukan aja penalti gitu, beres deh. Dan seharusnya di podcast kedua better lebih fokus ngomongin kehidupan si bebek kuning yang notabene narasumbernya dan juga sama-sama kreator. Ngapain malah ngomongin orang lain yang gak ada di situ? Kan justru sayang buang-buang waktu bikin podcast ulang, malah yang dibahas orang lain. Kalau masalah kesel karena wasting time udah bikin podcast pertama tapi nggak tayang, bisa berantemnya via Japri biar netizen nggak ikut pusing mikirin siapa yang benar. Dan balik lagi narasumber punya hak untuk ditayangkan atau tidak. Untuk menghindari hal-hal kayak gini besok-besok bikin perjanjian hitam di atas putih aja sebelum undang orang. Kalau udah setuju bikin podcast tidak boleh dibatalkan apapun alasannya. Jangan terlalu membela idola berlebihan sampai menghujat berlebihan. Nanti kalau dilaporkan atau kenapa-napa sama kalian, idola kalian gak akan bantu apa-apa. Jadi belajar netral aja lah hidup. Toh kita sebagai penonton doang gak tahu aslinya gimana. Yang ada idola kalian makin kaya. Live terus di TikTok, nangis-nangis. Mending daripada nangis-nangis live di TikTok langsung aja ketemu sama Om Deddy biar selesai masalahnya. Om Deddy juga dihujat, juga nggak bikin dia jadi miskin. Nah ini yang bijak guys, karena dunia media sosial ini memang bukan dunia yang tampak, ada berbagai latar belakang di dalamnya. Jadi yang tampak di permukaan bukan berarti itu adalah yang asli. Bisa jadi ini settingan semata. Gue nggak pansos kok. Gue cuma mau liatin ke bapak gue aja. Soalnya bapak gue udah tua, udah 80 tahunan. Gue gak pansos kok. Soalnya dulu gue sering dihujat sama gue sering dikatain sama bapak gue. Katanya gue gak punya masa depan karena main game terus. Jadi gue mau pamer ke bapak gue kalau gue bisa sukses dengan cara main game. Udah itu aja. Gue gak pansos kok. Kalau ngerasa gue pansos ya udah gue minta maaf.